الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم saya berlindung billah kepada Allah minasyaitonir dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj, Allah berfirman, fakhruj, kata Allah, maka keluarlah kamu. Kepada siapa nih? Setan. Karena dia tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihis salam. Songong, sombong, ya. Akhirnya disuruh keluar. Fakhruj, maka keluarlah kamu, minha, dari surga, wa innaka rajim, karena sesungguhnya kamu adalah terkutuk. Dah, jadi setan dulu enak di surga. Allah ciptakan sebelum Adam, malaikat, setan, jin itu sudah ada semua di dalam surga, ya, nikmat. Nah, karena Allah ciptakan Adam dari tanah, lalu mereka seluruh para malaikat disuruh sujud, mereka semuanya sujud tanpa kecuali, semua sujud malaikat, ya, kecuali iblis, setan, ya, tidak mau sujud karena beralasan kalau dia diciptakan dari api, sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Dia nggak mau, kayaknya masih terhormatan api dibandingkan tanah. Akhirnya disuruh keluar. Suatu pendapat ini maksud keluar ini adalah keluar dari langit, ya. Ada lagi pendapat keluar dari surga. Jadi terserahlah, dua macam, ya. Yang jelas keluar dari mana? Bisa dari langit dan juga bisa dari surga. Nah, maknanya yang dapat diambil pelajaran bahwa malaikat atau setan itu, ya, nanti setelah berada di surga malah dia disuruh keluar dari surga, ya. Adam dari surga nanti turun ke bumi, ya. Kita yang ada di bumi. Nah, Adam berada di dalam surga, melanggar, keluar dari surga, turun ke bumi, melanggar, keluar. Nah, kita manusia, ya, ada di bumi, melanggar, maksiat, pengen masuk surga. Nah, itu ya. Terbalik, nggak malu, ya. Jadi Adam aja cuman sekali melakukan kesalahan, ya, sujud kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa yang tertua. Doa pertama Nabiullah Adam alaihissalam, bersujud mohon ampun kepada Allah. Tuh. Nah, setan keluar, tapi dia tidak begitu saja, ada janji-janji. Dia nggak mau dong, ya, cuman disuruh keluar dari surga, rugi bagi dia. Makanya dia ngomong lagi kepada Allah, ya, minta, ada permintaannya. Apa kata Allah setelah diusir dari surga, turun ke bumi? Wa inna alaika la'natu, kata Allah, dan sesungguhnya alaika, atas kamu, setan maksudnya, al-la'nah, kutukan. Sampai kapan? Ila yaumiddin, sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan. Jadi dikutuk terus. Jadi keluar diusir dari surga, turun ke bumi, ya. Diusir dari langit turun ke bumi, itu dia mendapatkan kutukan dari Allah sampai kapan? Sampai hari kiamat.
Lah kalau manusia kan enggak ya, masih ada di bumi, bahkan kita masih dalam keadaan nikmat, dalam keadaan enak ya. Nah sementara setan sudah pasti sampai hari kiamat dikutuk ya oleh siapa? Allah alaihi la'nah, mendapatkan kutukan. Kutukan artinya adalah laknat, itu lawannya adalah rahmat ya. Kutukan kayak misalnya barang siapa apa malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya itu terdapat anjing ya, nggak masuk dia. Nah itu artinya kalau memang tidak ada rahmat Allah berarti yang ada laknat di situ ya. Atau patung-patung ya, sebaiknya kalau yang berwujud begitu ya, patung-patung jangan ada di rumah. Bahkan ini maaf ini bahkan ada satu imam yang menganggap bahkan foto-foto pun katanya nggak boleh, ada yang berpendapat begitu ya. Foto-foto dipajang itu ada yang menganggap itu tidak boleh juga ya. Iya, ada yang menganggap begitu ya. Tapi bagi kita selama itu sopan ya, selama itu bagus sopan, tidak ada masalah. Tapi kalau foto-foto model apa patung-patung tuh baru ya, nggak boleh. Jadi malaikat rahmat tidak masuk ke dalam satu rumah. Iya, kalau foto-foto untuk mengenang ya, foto kenangan, foto pernikahan ya, atau foto guru-guru kita tuh ya, itu boleh, tidak berbentuk kan gambar ya. Iya, kalau patung kan berbentuk ya, berwujud kayu kek ataupun batu kek ya, yang dibentuk binatang apapun itu nggak boleh ya. Walaupun sebatas kan buat hiasan doang Pak Ustadz, kalau bisa jangan ya itu. Kalau foto-foto boleh. Nah, atau foto-foto manusia juga gambar ya, tapi nggak sopan. Nah, itu juga nggak boleh. Yang memperlihatkan aurat ya, yang memperlihatkan aurat, nggak berjilbab, ya itu juga sama, nggak boleh ya. Dipasang-pasang di situ. Kalau rapi, sopan, ya silahkan. Karena kan begitu, kita pengen kenangan ya, orang tua kita, guru-guru kita, kan gitu. Jadi setan dilaknat, dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Terus qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berkatalah setan, iblis maksudnya ya. Apa kata iblis? Rabbi wahai Tuhanku, fa'anzirni maka berilah tangguhlah aku. Artinya dia tidak mati ya. Tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi mereka enggak mati. Minta sampai manusia nanti dibangkitkan kiamat, dia minta itu ditangguhin ya, ditangguhin oleh Allah. Jadi mereka nggak mati. Kalau manusia kan mati ya, gitu. Dia minta jin ya, iblis minta ditangguhin ya. Jadi sampai kapan? Sampai hari kebangkitan kiamat. Apa jawaban Allah? Qala, jawab Allah berfirman, fa innaka minal mundzirin, maka sesungguhnya kamu minal mundzirin adalah orang-orang yang diberi tangguh. Ya, artinya dikabulkan oleh Allah. Silahkan ya. Selama ada di dunia terlaknat, dan silahkan permintaan Anda sampai kiamat minta ditangguhkan, dikabulkan oleh Allah. Ya. Dikabulkan oleh Allah ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang ditentukan oleh Allah. Apa maksudnya
kiamat. Tidak cukup minta ditangguhkan sebenarnya, bahwa setan juga minta untuk menggoda manusia, untuk menjadi teman, mencari teman. Dia nggak mau nanti di neraka, ya. Kelompok setan doang nggak mau, dia maunya membawa teman. Apa jawabannya? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Nah, ini permintaannya nih iblis. Iblis berkata, Rabbi wahai Tuhanku, bima aghwaytani, karena atau lantaran atau sebab aghwaytani, engkau telah sesatkan aku, la uzayyinanna, sungguh aku akan menghiasi, ya, lahum kepada mereka para manusia itu, fil ardi, di bumi. Yang kedua, wala ughwiyannahum, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka, ajma'in, semua. Tuh. Jadi karena dia ditangguhkan, ya, minta kepada Allah agar dia itu selalu menghiasi pikiran-pikiran manusia supaya mereka itu merasa nikmat, ya, merasa senang, dan juga dia itu selalu menyesatkan manusia. Intinya setan meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia, gitu ya. Jadi hal-hal yang memang dianggap tidak baik diperlihatkan oleh setan, kelihatannya baik, enak, menghiasi, gitu ya. Perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat itu, tapi kelihatannya enak. Karena apa? Karena ada setan. Kan ada sering orang bertanya, masuk neraka itu mahal, masuk surga itu murah. Tapi kenyataannya orang tuh justru males masuk surga. Yang banyak masuk neraka, walaupun itu mahal, beresiko, ya kan, gitu ya. Coba masuk neraka, mahal, ya. Misalnya ke diskotik, ya kan, minum-minuman, kan bayar. Membunuh orang kan beresiko itu, dicari-cari polisi, ya kan. Tapi anehnya ada gitu. Kenapa itu? Karena ada setan, berpikirnya pendek, hanya sampai di situ aja, nggak berpikir panjang, ntar bagaimana, enggak, ya. Yang penting dia senang, yang penting saat itu dia senang, dia puas, udah, iya, tanpa melihat jangka panjang. Tapi kalau mau masuk surga gratis, tapi jarang yang mau. Sholat, ada sholat bayar? Enggak ada. Sholat, terus apalagi puasa, ya kan, enggak itu, ya. Tapi enggak ada yang mau ngaji, itu kan enggak, ya. Tapi justru enggak ada yang mau. Kenapa? Di situ sudah dihiasi oleh setan, jadi dianggapnya memberatkan. Makanya ada kata-kata al jannatu huffat, an-naru huffat bil mazayin. Ya, neraka itu diliputi oleh sesuatu yang memang menyenangkan, ya. Wan naru wal jannatu huffat bil makari. Sementara surga itu diliputi sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, itu memang berat, ya. Ya, jadi itu memang sudah perjanjian setan akan terus menyesatkan manusia. Tuh, caranya banyak, ya. Bisa minal, kan bentuknya banyak, diantaranya tuh minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Ya, itu dari kejahatan-kejahatan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat was-was di dalam hati manusia, ya. Nah, itu kerjaan-kerjaan setan. Makanya kita minta berdoa itu dilindungi, mohon dilindungi
agar kita selamat dari berbagai macam bisikan-bisikan setan. Dia mah nggak berasa, setan tuh nggak kelihatan, ya. Iya, kalau yang katanya pocong apa itu nggak ada ya, itu mah cuma katanya doang, nggak. Ya, dia mah nggak menakutkan, malah kita seneng ya kan sama setan. Orang nggak berasa ya, masuk ke dalam paru-paru kita, ke jantung kita, ke badan kita, menggoda ya. Bagaimana dia itu caranya supaya dia itu melanggar perintah Allah ya, supaya jadi teman di akhirat nanti kan gitu. Nah itu memang trik-trik dia, dibawa dengan perasaan ya. Pokoknya asal kita perasaan nanti segen ya, kalau melakukan kebaikan segen, malas, nah itu sudah ada ya, ada setannya. Kalau kita senang ya kan, gitu. Tapi kalau mau kebaikan berat, nah itu emang lagi digendolin ya. Iya, gimana caranya supaya jangan melakukan kebaikan, mau sedekah segen, mau ke masjid segen, mau berjamaah segen ya, selalu begitu. Mau puasa segen, digodain tuh macam-macam ya. Iya, apalagi hujan kan gitu ya. Kita mau begitu ya. Jadi itu adalah bagian daripada godaan-godaan setan. Kalau dulu mah kalau orang-orang yang faham, orang-orang yang sudah arif ya, yang sudah dikenal doanya dikabulkan, malu kepada Allah. Padahal dia didoain. Dulu ada para wali ya, salah satu wali, dia itu terkena penyakit lumpuh ya, nggak bisa kemana-mana, tapi doanya dikabulkan. Orang datang dari mana aja ya, minta doanya sembuh ya. Ujung-ujungnya apa kata bininya? Ya bahasa kitanya, bang, lah kan abang kan ngobatin orang, doanya dikabulin ya kan? Tinggal doa aja apa biar sembuh itu penyakit kan gitu. Apa kata wali ini jawabannya? Saya malu kepada Allah. Ini penyakit begini ini saya ini baru 2 tahun, saya malu ya kan? Baru 2 tahun minta disembuhin, malu tuh. Ya. Kalau kita kan langsung main doa aja kan gitu. Malu kepada siapa? Nabi dulu lama, Nabiullah Ibrahim lama, Nabiullah Ayub lama, Nabi Muhammad berdoa dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dulu menghadap sholat, minta diganti ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, itu bisa sampai makan waktu 1 tahun 5 bulan. Berdoa kepada Allah baru dikabulin tuh. Itu sekali lagi kadang-kadang kita kan kesannya kalau meminta kepada Allah kayaknya nyuruh-nyuruh gitu loh ya. Kayaknya yang ngatur untuk kita. Kita kan sudah diatur sama Allah nih ya. Kalau kita meminta kepada Allah ya jangan maksa, kan gitu ya. Nggak enak. Bukan, yang penting tugas kita tuh meminta kepada Allah, Allah ngabulin, terserah mau kapan kan gitu. Itu jangan maksa-maksa, apalagi ntar kita ngambek ya kan. Nah, ngambek udah nggak doa lagi. Nah, abong dah kan gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu bukan dikabulkan, banyak ya kemungkinannya itu. Bisa jadi belum waktunya, bisa jadi nanti belum kuat tuh, banyak. Makanya kita nggak boleh suudzon nama Allah ya, harus husnudzon itu kepada Allah. Jadi jangan maksa-maksa. Kalau Allah mau mah gampang ngabulin kita nih. Nabiullah Ibrahim punya anak yang namanya Ishak, itu kan sampai dia ketawa Nabi Ibrahim, kok bisa ya kan gitu ya. Menurut akal mah nggak mungkin, menurut kebiasaan gak bakalan bisa, tapi menurut Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, gampang aja. Itu gampang. Itu jadi Allah itu hanya ingin melihat kita ini sejauh mana gitu usahanya. Itu melihat prosesnya ya. Sabar enggak tuh ya.
istiqomah apa enggak. Itu yang pengen dilihat. Masalah ngabulin mah ya kecil gitu ya, ngabulinya mah kecil, cuma pengen ngelihat kita nih sejauh mana rukunya, sujudnya, sholat hajatnya, sholat tahajudnya, bosen apa enggak. Tuh, itu yang mau dilihat prosesnya itu ya. Proses tahanus, dalam bahasa kita ya tahanus itu beribadah kayak model bertapa gitu kan, memohon petunjuk dari Allah. Itu 3 tahun baru dikabulkan, 40 tahun turun Iqra. Nah itu ya. Lagi kita baru sebulan 2 bulan, apa seminggu 2 minggu aja ya udah kapok gitu ya. Kapok kita doa. Udah kapok aja, nah itu nggak boleh. Jadi maknanya itu jelas bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, musuh harus kita jauhi ya. Dan untuk menjauh daripada setan itu banyak ya, bacaan-bacaan, bismillah, sholawat ya, ayat kursi dibaca ya. Nah itu salah satu untuk menjauhkan diri dari setan. Makanya kita kalau mau ngapa-ngapain baca a'udzu billahi, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu. Terus setelah itu baca bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun pekerjaan kita, kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus, tidak ada keberkahannya ya. Terputus pahalanya, terputus keberkahannya. Enggak baca bismillah, mau makan, mau minum, mau jalan, mau keluar, mau apain aja, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah selalu kalau kita itu pakai ya. Kenapa? Karena untuk menjaga keberkahan, tidak terputus pahalanya ya. Kalau memang kita itu makan insya Allah jadi berkah. Kalau memang minum terus bismillah, minumnya insya Allah berkah. Kalau kita mau keluar bekerja, mau bawa kendaraan, bismillah, selalu terjaga tuh. Jadi apapun yang dilakukan oleh Islam ya, sesuai dengan Al-Quran hadis, insya Allah akan selamat. Kayak bacaan-bacaan Allahumma ajirni minan nar itu ya, ya Allah bebaskan aku dari api neraka, dibaca 7 kali saat pagi dan subuh. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka dari subuh sampai sore terjaga, dari sorenya sampai subuh lagi terjaga. Terjaga dari apa? Kalau saat itu misalnya kita sudah ajalnya datang, maka akan terbebas dari api neraka. Simple ya. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Tuh amalan itu. Makanya di musola-musola di sini saya lihat ada itu ya, wiridan yang dibaca rame-rame bareng-bareng tuh, diantaranya maghrib dan subuh. Diantaranya ada bacaan Allahumma ajirni minan nar. Di rumah juga misalnya ya, dalam keadaan sendiri baca wiridan. Iya, jangan ditinggal karena memang itu untuk menjaga ya. Kita umur nggak tahu kan gitu ya. Tidur jam 9 atau jam 10 belum tentu bangun kita kan. Tapi kita sudah baca itu dari maghrib kan, dijaga sampai subuh. Sholat subuh berjamaah baca lagi, dijaga sampai sore, terus begitu ya. Begitu. Ini kadang-kadang kan itu segen banget ya. Iya, kalau mau bacaan-bacaan wiridan itu bawanya segan ya. Iya, macam-macam. Ada yang lagi nonton sinetron lah. Iya, tanggung buru-buru ketinggalan dah ceritanya nih ya. Aduh, apalagi puasa ya. Buru-buru pengen ngabisin kolak aja tuh. Berebut takut gak kebagian ya. Nah, itu. Makanya salah satu kalau dalam fikih itu salah satu yang makruh orang yang sholatnya dalam keadaan menahan apa aja, diantaranya menahan itu ya,
ingat makanan tuh. Tapi kalau dalam fikih begitu, kalau mau makan, makan dulu dah, ya kan, biar sholatnya tenang. Gitu. Iya, biar tenang, makanya udah benar itu ya. Jangan ini dulu. Buka air doang ya kan, air doang suruh sholat dah. Wah, udah pikirannya tuh kan. Apalagi ada yang makan duluan, dah kehabisan dah. Tuh. Jadi pada intinya bahwa setan akan selalu mengajak kita dengan hal-hal yang menurut kita seneng, enak gitu ya, tapi justru menjerumuskan kita. Sama dengan minum obat ya. Siapa yang senang minum obat ya kan? Udah pahit, dipaksa-paksain itu, tapi itu buat kebaikan. Sembuh nanti kita kan gitu ya. Coba dah makan-makan yang terus. Kata dokter jangan makan sate, makan kambing dulu, jangan makan kayaknya yang enak-enak, jangan makan durian dulu ya kan. Yo, kalau yang enak-enak, yang doyan-doyan enak banget itu durian ya kan. Tapi kata dokter sementara jangan dulu. Kita kagak mau. Nafsu yang dia pakai udah ujung-ujungnya sakit tuh. Tapi obat yang kita minum ya kita tahan buat kesehatan. Setan juga begitu ya. Setan juga kelihatannya kita enak, indah, nah nanti itu menjebak kita ya. Dan nanti di akhirat nanti ketemu setan nggak ngaku dia. Lah, gua nih gara-gara masuk neraka nih gara-gara lu nih setan, ya kan? Kata setan apa enak aja. Saya kan kalau mau ya. Kalau kagak mau saya mah kagak maksain. Emang saya pernah maksa? Enggak sih, lalunya mau, ya kan? Dibisikin doang, udah ikut. Tuh. Jadi saling menyalahkan nanti ketemu dengan setan tuh. Pengurus-pengurusnya, kepala-kepalanya tuh ketemu dengan kita, saling menyalahkan. Tapi dia lepas tangan, ya. Udah saya terlepas, ya. Saya juga sebenarnya takut kepada Allah, kan gitu. Jadi sudah ada perjanjiannya tuh. Di antaranya adalah menggoda kita.